Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Yuliana dengan NIM 43040020021 dengan prodi Psikologi Islam. Dengan adanya video ini saya akan memenuhi persyaratan UAS dengan matkul tafsir ayat Psikologi Islam. Dosen pengampu Ibu Ina Izzatul Munah MAG. Saya akan menjelaskan tentang mufasir terkait penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Artinya, penafsiran terhadap ayat-ayat penciptaan manusia dilakukan dalam rangka mencari hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya dengan menggunakan akal, sehingga dengan rumusan ini penafsiran tidak berhenti pada tataran penggunaan akal, tetapi pencarian hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari tema yang dikaji. Selain itu, penciptaan manusia yang dimaksud pada bab ini adalah penciptaan manusia secara biologis dengan fase-fase yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Pembatasan-pembatasan ini menjadi penting agar pembahasan tersistematika dengan baik dan tidak keluar dari rumusan terdahulu yang telah ditentukan. Penciptaan manusia dari tanah Al-Quran yang menyebut tanah kaitannya dengan awal penciptaan manusia menggunakan bahasa beragam, misalnya ardun, tin, dan turab. Semua kata-kata yang digunakan Al-Quran ini merujuk pada salah satu unsur dasar penciptaan manusia itu sendiri. Tantawi juga mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam beberapa fase atau waktu, yang kemudian menjadi air manis, gumpal darah, segumpal daging, dan tulang, menjelaskan tentang fase-fase penciptaan manusia. Diterangkan dengan panjang lebar juga dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 23, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tantawi memulai dengan mengartikan maksud manusia dalam ayat tersebut. Ia dalam tafsir mempunyai kesamaan dengan mufasir-mufasir lain yang mengartikan al-insan pada ayat tersebut diartikan dengan Adam. Kemudian, saripati tanah dia diartikan dengan sari yang bersih di antara sesuatu yang kotor. Saripati demikian bersih itu yang merupakan dasar penciptaan Adam. Tafsir. Usai menguraikan keberuntungan orang mukmin beserta sifat mereka, Allah menyusulinya dengan uraian tentang proses kejadian manusia yang amat mengagumkan. Suatu proses yang semestinya mendorong setiap manusia untuk beriman. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia bermula dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya, yaitu saripati itu, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Selanjutnya, penafsiran tafsir ilmi. Asal mula penciptaan manusia, Al-Quran menguraikan tentang penciptaan manusia menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tentang kejadian manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Yang kedua, tentang penciptaan manusia yang berasal dari keturunan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Adapun terkait dengan proses penciptaan manusia yang berasal dari keturunan manusia pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa, yang dijelaskan dengan surat Al-Ghafir ayat 67, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablugu asuddakum summa litakunu suyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun, yang artinya dialah yang menciptakan dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada turun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Tafsir. Setelah menjelaskan bahwa hanya Dia yang layak disembah, Allah
lalu menguraikannya beberapa bukti kekuasaannya yang ada di dalam diri manusia. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakanmu, wahai manusia, dari tanah, kemudian sesudah itu dari setetes mani yang bertemu dengan indung telur dalam rahim, lalu sesudah itu dari segumpal darah, kemudian setelah menempuh waktu ke-9 bulan atau lebih, kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkannya kamu tumbuh sampai menjadi manusia dewasa. Lalu kemudian menjadi tua dan lanjut usia. Akan tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu atau sebelum mencapai usia dewasa atau tua. Kami perbuat demikian agar kamu menyadari bahwa ada batas sampai kepada turun waktu yang ditentukan bagi setiap orang agar kamu mengerti dan memahami ketentuan ini. Selanjutnya Quran Surat Al-Imran ayat 59, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Tafsir. Setelah Al-Quran menjelaskan tentang bukti-bukti kemuliaan Isa bin Maryam serta sikap pro dan kontra dari kaumnya, maka ayat ini menunjukkan kekeliruan mereka yang menganggap Isa sebagai anak Tuhan karena terlahir tanpa bapak. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa tanpa bapak bagi Allah bukanlah sesuatu yang mustahil, seperti penciptaan Adam yang terlahir tanpa bapak dan ibu. Dia menciptakannya Nabi Isa sebagaimana Adam dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Adapun yang dikehendakinya pasti akan terwujud dan tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Selanjutnya, perkembangan di dalam rahim ibunya berlangsung secara bertahap, yaitu air mani menjadi segumpal darah. Darah ini menjadi sekarat daging, yang dijelaskan di Quran Surat Al-Alaq ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tafsir. Dia telah menciptakan manusia yang sempurna bentuk dan pengetahuannya dari segumpal darah sebagai kelanjutan dari fase nutfah. Setelah itu berturut-turut akan terbentuk sekepal daging, tulang, pelapisan tulang dengan daging dan peniupan roh. Fase selanjutnya dalam perkembangan janin yaitu fase pertumbuhannya makhluk baru, yakni manusia. Setelah minggu ke-8, janin memulai fase lain yang berbeda dengan yang diistilahkan oleh para ahli kandungan dengan fase kehamilan dan fase tumbuhnya makhluk yang baru, yang dijelaskan di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansalnahu khalaqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Tafsir. Setelah berada di rahim, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, yang bergantung di dinding rahim. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian setelah kami tiup roh kepadanya, kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain, yang sepenuhnya berbentuk dari unsur-unsur kejadiannya di atas, bahkan berbeda dari makhluk-makhluk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik.
Kesimpulannya adalah pada penciptaan manusia mengenai dengan jumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tumpah, dan mani yang terpancar. Tetapi hal tersebut dapat dijelaskan mengenai proses penciptaan manusia dalam kitab Al-Quran. Setelah terbentuk manusia yang utuh, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan nafkah kepadanya ruhnya, kemudian jadilah ia makhluk yang unik, khalaqon akhar. Disebut demikian karena manusia memiliki substansi psikis yang berasal dari substansi Tuhan, sama sekali tidak memiliki makhluk-makhluk yang lain. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.